Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Anjas Pratama. Nama saya Ahmad Muti Fauzi. Nama saya Hamdan Zulfa. Saya akan mempresentasikan tentang perlindungan kekuasaan dalam hukum kerja. Yang pertama adalah pekerja disabilitas. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri memiliki definisi, yaitu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu A. Penyandang disabilitas fisik yang terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh, layu, atau kaku, paraplegi cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang B. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajarnya, disabilitas Grahita, dan Down syndrome. C. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan pelakuan, antara lain 1. Psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. 2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antara autis dan hiperaktif. 3. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities atau CRPD ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada pasal 27 tentang pekerjaan dan lapangan kerja mengatur negara-negara pihak mengaku penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain. Ini mencakup hak atas kesempurnaan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja yang dimaksud dalam Konvensi hak-hak penyandang disabilitas adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang berdasarkan bisa sepenuhnya diwujudkan. Saya akan melanjutkan pada poin kedua, yaitu pekerja anak. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai anak dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan secara tegas larangan untuk mempekerjakan anak. Sementara definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan pada prinsipnya setiap pengusaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun. Terlebih khusus larangan dalam mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Namun perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian untuk anak dapat bekerja, dengan catatan
Jika seorang anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Poin A, pengecualian untuk anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan untuk pekerja yang bersifat ringan, yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Poin B, pengecualian untuk anak yang berumur minimal 14 tahun. Ini berlaku untuk pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Khusus terhadap pekerja anak perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang secara tegas untuk dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Selanjutnya yaitu ketiga, tentang pekerja perempuan. Terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan pada pukul 23 atau 11 malam sampai dengan 7 pagi, maka diwajibkan bagi pengusaha untuk memberikan makan dan minum bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput. Namun kebolehan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku untuk pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter jika bekerja pada rentan waktu pukul 11 malam hingga 7 pagi akan membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI nomor Kep.224/Men/2003, pasal 81 dan pasal 82 ayat 2 dan 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut, yaitu A. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Selanjutnya yang B, yaitu pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Selanjutnya C, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 atau 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Lalu selanjutnya yaitu D, pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Lanjutkan pada poin keempat, waktu kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hari dan jam kerja yaitu sebagai berikut. Pada poin A, 7 jam 1 hari dan 40 jam untuk 1 minggu. Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau poin B, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Bagi setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerjaan yang lebih dari 2 alternatif ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka diwajibkan membayar upah lembur kepada pekerja yang bersangkutan. Perlu dipahami di sini bahwa kedua alternatif jam dan hari kerja tersebut di atas diatur sedemikian rupa untuk mengakomodir para pekerja yang memiliki hari kerja 5 hari dalam seminggu maupun 6 hari dalam seminggu. Bagi pekerja yang bekerja lembur, maka harus ditentukan persetujuan pekerja yang bersangkutan dan dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Pengaturan lebih lanjut dan teknis dari jam dan hari kerja lembur terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 103 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Yang kelima,
Keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menimbang Pasal 2 ayat 1 menyatakan secara tegas ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep 463 garis Men garis 1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain A. Menurut Cecep Dani Sucipto, memberikan pemahaman yaitu suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dan risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. B. Kadar Nurzaman mengatakan keselamatan kerja adalah terhindarnya hal-hal yang menyebabkan terganggunya pegawai dari segi fisik dan mental pada saat melaksanakan pekerjaan dan setelah menggunakan tugas kewajiban yang diberikan oleh perusahaan. Adapun kesehatan kerja artinya terjaminnya seluruh lingkungan pekerjaan yang menyebabkan sehatnya pada pegawai, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerjaan RI titik 0 Kep titik 463 garis miring Men garis miring 1993. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 garis miring Men garis miring 1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga, semua yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi dapat disimpulkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Terdapat beberapa macam penggolongan kecelakaan kerja, yaitu A. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut tipe kecelakaan, yaitu orang jatuh, tertimpa, terbentur, terjepit, dan terkena radiasi, tersengat arus listrik, dan lain-lain. Selanjutnya B. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut benda, yaitu mesin, alat angkat, dan sarana angkutan, perancah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya C. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis luka-luka, yaitu retak, dislokasi, terkilir, gagar otak, luka dalam, sesak nafas, dan lain-lain. Selanjutnya D. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi luka, yaitu ada di kepala, leher, badan, tangan, tungkai, dan lain-lain. Dalam praktek kita jumpai logo K3 yang terdiri dari masing-masing makna. Yang pertama itu adalah gambar palang, yang artinya bebas kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Selanjutnya ada roda gigi, bekerja, yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Selanjutnya itu warna putih, yang berarti bersih dan suci, dan warna hijau yang berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Dan terakhir yaitu 11 gigi roda, yang berarti 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Untuk itu, hakikat dari K3 terdapat 4 poin penting yang bisa disingkat menjadi 4M, di mana menjadi pokok pengawasan penting yaitu men atau pengawasan pada pekerjaan. Terus selanjutnya ada materialis, yaitu pengawasan pada alat-alat kerja atau material. Selanjutnya ada mekanis, yaitu pengawasan pada mesin-mesin yang digunakan. Dan terakhir adalah metode, yaitu pengawasan pada metode kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai paparan materi tentang perlindungan kekhususan dalam hubungan kerja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.